Bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar, Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah, ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa penting. Hari ini Kamis 17 Juli 2025. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat yang senantiasa setia hadir menyimak channel kami. Kali ini topik yang menjadi pembahasan kita adalah mengupas salah satu kejahatan yang telah dilakukan oleh Jokowi bersama salah satu anteknya, yaitu Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan di Kabinet era kepemimpinan Jokowi. Kejahatan sistemik yang dilakukan Jokowi dan Nadiem Makarim dalam merusak pendidikan anak bangsa. Generasi bodoh diciptakan secara sengaja. Disadur dari tulisan Christovita Wiloto. Pendidikan merupakan jalan terpendek untuk menuju perbudakan atau kebangkitan sebuah bangsa. Jika Anda ingin mengendalikan masa depan sebuah bangsa, maka Anda tidak perlu mengirimkan pasukan tentara, tetapi cukup dengan menghancurkan pendidikannya. Jika rakyat tidak bisa membaca secara kritis, tidak bisa berpikir secara mandiri, maka mereka akan dipimpin oleh pencitraan, oleh manipulasi, serta oleh ketidaktahuan mereka sendiri. Dan inilah yang dilakukan oleh Joko Widodo dan Nadiem Makarim secara sistemik dan brutal selama 10 tahun terakhir untuk menghancurkan fondasi kecerdasan anak-anak Indonesia. Mereka tidak sekedar gagal, tetapi mereka memang merancang kegagalan tersebut. Dan ini juga bukanlah sebuah kelalaian. Namun ini merupakan rekayasa kebodohan massal. Dengan menggunakan topeng merdeka dalam sistem belajar, Nadiem memperkenalkan konsep tanpa arah, yang justru melepaskan tanggung jawab negara dari tugas mulianya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di balik wajah muda dari seorang teknokrat, ternyata ada kehancuran diam-diam yang terjadi di seluruh penjuru sekolah. Terkesan palsu, realitas brutal, sekolah tanpa belajar, dan guru tanpa wibawa. Dalam statistik dan laporan nasional maupun internasional, menunjukkan hal ini bahwa anak-anak SD di Indonesia mayoritas tidak bisa membaca dengan pemahaman. Jikapun bisa membaca, mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Untuk pelajaran bahasa Inggris, bahkan guru bahasa Inggrisnya tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk matematika dasar, peringkat Indonesia mendekati dasar pada peringkat tes internasional PISA atau Program for International Student Assessment, yaitu penilaian internasional yang mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains siswa yang berusia 15 tahun. Karakter moral dan budi pekerti lenyap, guru takut dan murid menjadi liar. Beban administrasi membunuh kreativitas para guru. LMS atau Learning Management System buatan Nadiem sangat mahal dan tidak terpakai, hanya merupakan proyek akal-akalan belaka. Jokowi berijazah palsu. Demikian juga Gibran, riwayat pendidikannya pun tidak jelas. Di dalam sebuah sistem yang rusak, keteladanan menjadi penting. Namun inilah ironi yang terjadi pada bangsa ini. Mantan Presiden Jokowi dituduh memiliki ijazah palsu, sedangkan Gibran Rakabuming, anak Jokowi, rekam jejak pendidikannya sangat tidak jelas. Kini Gibran justru menjadi wakil presiden dengan cara yang sangat manipulatif, memalukan, dan berbahaya. Apa yang diajarkan oleh rezim Jokowi kepada anak-anak bangsa adalah bahwa kejujuran itu tidaklah penting. Justru kepalsuan dan kebohongan bisa membawa Anda menuju puncak kekuasaan. Sehingga sekolah bukanlah hal yang penting untuk maju, melainkan pencitraan dan manipulasilah jalan utama untuk mencapai kemajuan kehidupan. Mari kita bongkar pencitraan belajar merdeka. Yang mana sama dengan merdeka atau bebas dari belajar. Nadiem yang muncul sebagai seorang milenial, dia menggunakan istilah-istilah teknologi serta startup seperti Merdeka Belajar, platform digital, transformasi pendidikan, asesmen nasional berbasis komputer, atau ANBK guru penggerak. Tetapi dibalik itu semua adalah omong kosong yang sangat mahal. Sebab hasilnya para siswa tidak menguasai kompetensi dasar pendidikan. Sekolah disibukkan membuat laporan bukan mendidik. Guru ditekan dengan sistem digital tanpa arah yang jelas. Murid dibiarkan mengatur diri sendiri. Seolah-olah anak usia 7 tahun bisa menentukan masa depannya tanpa panduan. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa konsep ini diteruskan meskipun nyata-nyata gagal menciptakan sebuah generasi yang handal yang sesuai cita-cita dan harapan bangsa? Mengapa pada saat itu Jokowi sebagai presiden terus mendukungnya? Jawabannya hanya satu, karena rezim Jokowi memang ingin menciptakan sebuah generasi bodoh yang mudah diatur dan dimanipulasi. Evaluasi sistemik mulai dari SD, SMP, SMA hancur di semua level. Marilah kita bongkar satu persatu, mulai dari sekolah dasar.
Di SD, 70% lebih siswa kelas 4 SD tidak bisa membaca pemahaman secara sederhana. Hal ini berdasarkan laporan secara terpisah dari UNESCO, bahwa Kemendikbud pada 2022 sampai dengan 2023, buku ajar tidak memadai, kurikulum berubah-ubah, guru bingung, dan murid menjadi semakin tidak paham. Pelajaran agama dan budi pekerti hanya formalitas belaka, tidak menyentuh hati. Para siswa hanya menghafal tanpa memahami maknanya, dan moral menjadi hilang. Sekolah menengah pertama atau SMP, di SMP pelajaran bahasa Inggris tetap wajib, tetapi guru bahasa Inggrisnya tidak bisa berbahasa Inggris. Pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam semakin menjauh dari praktik kehidupan. Anak-anak hanya menghafal rumus, bukan memahami logika berpikir. Kurikulum berubah di tengah tahun. Hal ini merupakan kebijakan tanpa menggunakan akal sehat. Mental siswa lemah, etos kerja rendah, karena tidak pernah dibentuk sejak awal. Selanjutnya, sekolah menengah atas atau SMA. Di SMA kualitas tidak merata, yang kaya belajar dan yang miskin menjadi tersingkir. Anak-anak kelas 12 tidak tahu arah hidupnya, sebab tidak ada pendidikan karakter, tidak ada orientasi kerja, dan tidak ada pembinaan kepemimpinan. Pada tahap ini, kasus kekerasan meningkat, bullying meningkat, dan narkoba masuk. Apakah ini tidak sengaja? Tidak. Ini memang disengaja. Negara sebesar Indonesia tidak mungkin sebodoh ini kalau tidak disengaja. Pendidikan yang baik itu harus membentuk kecakapan akademik, kecerdasan sosial, integritas moral, etos kerja, dan kecintaan terhadap tanah air atau nasionalisme. Tetapi yang dibentuk oleh rezim Jokowi Nadiem adalah generasi yang bingung dan mudah diarahkan. Tenaga kerja yang bisa disuruh tanpa harus berpikir, serta generasi yang hanya menjadi konsumen. Para pemuda yang mudah diadu domba, serta warga negara yang patuh pada sistem yang korup.